Ular cabai besar. Inilah ular paling ditakuti di Kalimantan, sering disebut dengan ular karang biru. Memiliki bisa sitotoksin mematikan yang belum ada penawarnya hingga saat ini. Di Malaysia, ular ini dijuluki 100 langkah, yang artinya dapat membunuh manusia hanya dalam 100 langkah kaki setelah gigitan. Memiliki ciri, kepala, perut, dan ekor berwarna merah. Efek gigitan dapat menyebabkan kelumpuhan, hipotensi, hingga kematian. Tercatat pada 2020 di Kalimantan Barat dikonfirmasi seorang anak tewas setelah digigit oleh ular ini. Inilah ular Ika Heka, atau sering disebut ular putih Papua. Merupakan salah satu ular paling berbisa di dunia, berasal dari Papua. Memiliki bisa bersifat neurotoksin mematikan, 10 kali lebih kuat dari bisa king cobra. Dari beberapa kesaksian, ular ini memiliki temperamen tinggi dan tidak segan-segan akan mengejar korbannya. Dalam catatan, belum pernah ada yang selamat dari gigitan ular ini. Masyarakat lokal sangat menghindari untuk berjumpa dengan ular putih Ika Heka. Ular cabai kecil. Memiliki ciri bertubuh kecil, panjang, berekor merah. Memiliki garis dorsal di sepanjang tubuhnya, dan belang putih hitam di bagian ventral. Tercatat sebagai salah satu ular koral berbisa mematikan di Indonesia. Taringnya yang pendek sulit untuk menyuntikkan bisa pada manusia, namun tidak menutup kemungkinan akan menggigit pada bagian kulit yang tipis. Efek gigitan dapat menyebabkan gejala keracunan, kejang otot, gagal pernafasan, hingga kelumpuhan permanen. King Cobra menempatkan diri sebagai ular berbisa terbesar di dunia. Memiliki bisa neurotoksin mematikan dengan dosis mencapai 1000 mg dalam sekali gigitan. Kekuatan bisa ular ini diklaim dapat membunuh seekor gajah dan 10 manusia dewasa. Dapat tumbuh mencapai 6 meter, ular ini terkenal dengan sifat agresifnya dan bertemperamen tinggi. Populer untuk pertunjukan panggung. Tercatat sudah banyak pawang ular yang berakhir tragis oleh ular ini. Di Indonesia, dalam 5 tahun terakhir saja tercatat sudah 7 kasus kematian diakibatkan gigitan ular king cobra. Ular hitam Papua. Sering ditemukan di rawa dan padang rumput di Papua bagian selatan. Gigitan ular ini cukup diperhitungkan. Memiliki kekuatan bisa sepertiga dari taipan Papua dan di atas kobra Sumatera. Namun kenyataannya, gigitan ular ini dapat menyebabkan kematian pada korbannya kurang dari 6 jam, dengan tingkat kematian mencapai 50%. Memiliki bisa neurotoksin dan hemotoksin, efek gigitan dapat menyebabkan pembengkakan, kelumpuhan otot, gagal ginjal, hingga kematian. Kobra. Meskipun korban gigitan kobra biasanya dapat tertolong, namun kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan manusia tinggal, membuat kasus gigitan ular ini menempati urutan yang pertama soal jumlah korban. Memiliki bisa bersifat neurotoksin dan sitotoksin dengan tingkat kematian mencapai 20%. Kenyataannya gigitan ular ini cukup mematikan. Setelah kami telusuri, jumlahnya fantastis. Dalam 1 dekade saja tercatat sudah lebih dari 15 korban jiwa yang terjadi di Indonesia. Kobra Jawa dan kobra Sumatera yang bertanggung jawab atas semua kasus. Taipan Papua. Inilah ular paling mematikan di Papua. Ular taipan Papua merupakan subspesies dari taipan pesisir yang ada di Australia. Dapat dibedakan dengan warnanya yang sedikit lebih gelap. Soal kekuatan bisanya, jangan ditanyakan. Dengan dosis besar 400 mg dalam sekali gigitan, itu setara dengan dosis yang cukup untuk membunuh 56 manusia dan 200.000 tikus. Saat ini antivenin dari taipan hanya ada di Australia, jadi jangan harap bisa selamat dari gigitan ular ini saat kalian berada di pedalaman Papua. Karena gigitan ular ini dapat membunuh manusia kurang dari 1 jam saja. Ular luwuk, sering disebut dengan viper pohon. Memiliki ciri bertubuh pendek, berwarna hijau dan merah di ujung ekornya. Sering disepelekan, ular luwuk merupakan salah satu ular paling berbahaya di Indonesia. Memiliki bisa bersifat neurotoksin dan hemotoksin, gigitan akan menyebabkan rasa sakit hingga pembengkakan. Meskipun memiliki bisa di bawah kobra, namun pada kenyataannya dalam 1 dekade, sudah 2 korban terbunuh akibat serangan ular ini di Indonesia. Krait kepala merah. Inilah ular paling ditakuti di Sumatera dan Kalimantan. Memiliki ciri bertubuh panjang dengan warna merah pada kepala dan ujung ekornya. Ular yang masih keluarga dengan ular welang dan welling ini memiliki bisa neurotoksin mematikan. Selayaknya bisa dari keluarga bungarus, gigitan ular ini dapat menyebabkan rasa kantuk berlebih, gagal pernafasan bahkan hingga kematian. Memiliki uji toksisitas LD50 di 0,32 mg per kilogram. Itu setara dosis untuk membunuh 2 manusia dewasa dan 400 ekor tikus. Ular welang. Sering disamakan dengan ular welling, namun kenyataannya berbeda. Memiliki ciri bertubuh segitiga dengan warna kuning hitam tembus sampai perut. Memiliki bisa neurotoksin mematikan dengan tingkat kematian mencapai 10% pada korbannya.
Meskipun jauh di bawah kekuatan bisa ular Welling, namun diketahui bisa ular ini dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Efek gigitan ular ini dapat menyebabkan muntah-muntah, sakit perut, gagal pernafasan hingga kematian. Satu kasus kematian dikonfirmasi dalam 1 dekade di Indonesia diakibatkan oleh serangan ular ini. Bandotan Puspa. Ular ini mungkin sudah sangat jarang ditemui. Memiliki ciri bertubuh pendek, berwarna coklat dengan corak totol. Tercatat sebagai ular viper paling mematikan di Indonesia, bahkan memiliki kekuatan bisa jauh di atas ular tanah. Memiliki bisa neurotoksin mematikan dengan dosis 250 mg dalam sekali gigitan, di LD 50,133 mg per kilogram. Itu setara dengan dosis yang cukup untuk membunuh 2000 ekor tikus dan 6 manusia dewasa. Jarang korban yang selamat oleh gigitan ular ini, bahkan kalaupun ada akan menderita kelumpuhan. Inilah mengapa korban gigitan ular Welling jarang yang selamat di Indonesia. Hal ini dikarenakan korban sering tidak menyadari bahwa dirinya telah digigit oleh ular Welling. Tidak seperti gigitan ular umumnya, yang menyebabkan nyeri dan pembengkakan, gigitan ular Welling justru akan meninggalkan luka kecil dan terasa seperti gigitan semut saja. Disitulah korban tidak menyadari bahaya nyata. Diketahui bahwa bisa dari ular ini sangat mematikan, dapat membunuh manusia kurang dari 4 jam. Bahkan dengan bantuan antivenin sekalipun hanya dapat memberikan peluang hidup 50% saja pada korbannya. Ular coklat timur. Inilah ular paling berbahaya di Merauke, Papua. Tercatat sebagai ular darat paling berbisa di dunia, peringkat 2 setelah taipan pedalaman. Di Australia, ular coklat timur adalah penyumbang terbesar dalam jumlah kasus gigitan, sering masuk rumah dan tinggal di lingkungan manusia, menjadikan ular ini sangat ditakuti. Dengan dosis kecil yang hanya 10 mg saja dalam sekali gigitan, ular ini sudah cukup untuk membunuh manusia kurang dari 1 jam saja. Inilah ular gibuk atau ular tanah. Berkat kamuflasenya yang sempurna, korban jarang menyadari keberadaan ular ini. Sering disebut dengan ranjau darat. Memiliki bisa bersifat hemotoksin, gigitan ular ini akan menyebabkan pembengkakan parah hingga kerusakan jaringan. Meskipun jarang menyebabkan kematian, namun tidak jarang korban gigitan ular ini akan diamputasi. Paling sering menyerang petani dan pekerja perkebunan di Indonesia, keberadaan ular ini harus diwaspadai. Ular punai Sumatera. Ukurannya yang besar dibandingkan Trimeresurus lainnya menyebabkan gigitan ular ini sangat berbahaya. Memiliki bisa hemotoksin dan neurotoksin yang cukup diperhitungkan, gigitan akan menyebabkan nekrosis, gejala envenomasi parah, hingga kematian. Tercatat pernah beberapa kali menyebabkan kematian pada korbannya di Indonesia. Ular bangkai laut. Salah satu ular paling berbahaya di Indonesia berkat kamuflasenya yang baik di rerimbunan pohon. Memiliki bisa hemotoksin kuat dapat menyebabkan nekrosis pada korbannya. Pernah dilaporkan gigitan ular ini pada anak-anak dapat menyebabkan gangguan saraf dan kelumpuhan. Selebihnya semua ular dari genus Trimeresurus lainnya seperti ular bandotan pohon, viper bakau dan viper bambu Sumatera, diketahui berbisa tinggi namun belum dilaporkan dapat menyebabkan kematian pada manusia. Selain itu beberapa ular laut di Indonesia dari genus Hydrophis dan Enhydrina diketahui sangat berbisa tinggi, namun ular laut memiliki taring yang pendek dan jarang menyerang manusia. Kebanyakan menganggapnya bukan sebagai ancaman.